Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas akhir proyek ini dalam berbentuk PPT. Boleh selanjutnya. Sebelum kami masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari saya, Nugraha Prasetya, dan rekan saya Sa- selanjutnya. Saya Eka Rizky Wicaksono. Saya Nuka Aminurbaini. Saya Salwa Alifa Balkis. Saya Sarah Delia. Saya Muhammad Hafiz Ridwan. Saya Rafael Julio Pratama Bakti. Saya Dava Pratama Ramadan. Untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Haikal. Latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam komunikasi lisan maupun tulisan, efektivitas kalimat memegang peranan yang sangat penting. Kalimat yang efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan pesan. Kalimat yang efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan pesan dengan jelas, ringkas, dan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Sebaliknya, kalimat yang tidak efektif dapat menyebabkan kebingungan, miskomunikasi, dan ketidakpahaman terhadap informasi yang disampaikan. Sebagai contoh, kalimat yang panjang dan bertele-tele cenderung mempersulit pembaca dan penggunaan frasa yang tidak perlu atau ambigu bisa memperburuk efektivitas komunikasi. Selanjutnya, Untuk pengertian kalimat efektif dan tidak efektif, yang pertama, kalimat efektif adalah kalimat yang mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Yang kedua, kalimat tidak efektif adalah kalimat yang tidak dapat menyampaikan pesan atau gagasan secara jelas, tepat, dan efisien karena strukturnya yang membingungkan, bertele-tele, ambigu, atau tidak sesuai dengan kaidah bahasa. oke, selanjutnya itu ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana struktur kalimat efektif. Yang kedua, bagaimana cara membedakan kalimat efektif dan tidak efektif. Yang ketiga, berikan contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Dan tujuannya yaitu yang pertama untuk mengetahui bagaimana struktur kalimat efektif. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana cara membedakan kalimat efektif dan tidak efektif. Dan yang terakhir, yang ketiga, untuk mengetahui contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Lalu selanjutnya ada unsur-unsur. Unsur kalimat adalah fungsi sintaksis yang dalam buku-buku tata bahasa Indonesia lama lazim disebut jabatan kata dan kini disebut peran kata dalam kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Yang pertama ada kesepadanan dan kesatuan, yang kedua kehematan, ketiga kelogisan, keempat kepaduan, kelima kelugasan, 6 kecermatan, 7 kejelasan, 8 kesejajaran, 9 kaidah ejaan dan kebahasaan. Dan ciri kalimat tidak efektif adalah bertele-tele, banyak menggunakan kata jamak, menggunakan tanda baca yang kurang tepat, dan memiliki subjek dan predikat yang kurang jelas. Selanjutnya ada contoh kalimat efektif dan tidak efektif pada koran offline. Kalimat pertama, kalimat tidak efektifnya, misalnya seperti bendahara, penginterfaris barang atau operator komputer. Masalahnya ada di pembarusan kata atau redundasi. Misalnya tambah seperti C. Kalimat efektifnya, misalnya bendahara, pengadministrasi barang atau operator komputer.
D. Sumbernya dari Jurnal Buana Basra. Contoh dari koran harian pagi Radar Surabaya edisi Juli 2016. Lalu di contoh kalimat kedua, kalimat tidak efektifnya berbunyi, pembangunan diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah, memperluas lapangan kerja, dan perbaikan taraf hidup rakyat. Masalahnya ada di ketidakparelan atau bentuk kata yang tidak sejajar. Di sini contohnya mendukung, memperluas, perbaikan. Lalu contoh kalimat efektifnya berbunyi, pembangunan diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah, memperluas lapangan kerja, dan memperbaiki taraf hidup rakyat. Lalu sumbernya dari Jurnal Buana Basra, Radar Surabaya, Juli 2016. Baik, untuk kalimat ketiga A, kalimat tidak efektifnya adalah uang palsu harus dicek karena dilihat, diraba, dan menerawang. Lalu bagian B, masalahnya itu penggunaan karena di sini tidak tepat. Lebih baik menggunakan kata penghubung seperti dengan atau menyusun ulang kalimatnya. Terus kalimat efektifnya itu uang palsu harus dicek dengan cara dilihat, diraba, dan diterawang. Selanjutnya kalimat keempat, kalimat tidak efektif kalimat tidak efektif itu di sekolah OSIS ketua Farhan. B, masalahnya susunan kalimat yang tidak logis karena menggunakan kata di sekolah di awal dan menghilangkan subjek yang jelas. Lalu itu ada C, kalimat efektifnya itu di sekolah ketua OSIS adalah Farhan. Lanjut ke kalimat 5, A, kalimat tidak efektifnya itu buku itu dapat dijual, dibakar, membuang. Terus B, masalahnya penggunaan kata kerja yang tidak konsisten, seharusnya semua kata kerja berbentuk pasif. Lalu C, kalimat tidak efektifnya yaitu kalimat efektifnya itu buku itu dapat dijual, dibakar, atau dibuang. Selanjutnya ada kalimat efektif dan tidak efektif dari koran online. Pada kalimat pertama, A. Tidak efektif di desa itu dan sudah menjadi langganan. Yang B. Masalah. Penggunaan kata seperti langganan yang merujuk pada subjek, orang atau tempat, padahal konteksnya adalah menjadi pembeli tetap atau tetap memakai jasa. C. Efektif di desa itu dan sudah menjadi pelanggan. Kalimat 2. A. Tidak efektif kemudian di tahun 2020 lalu. B. Masalah kata lalu setelah penyebutan tahun yang sudah lewat 2020 terasa berlebihan. C. Efektif kemudian pada tahun 2020. Kalimat 3. A. Tidak efektif bisa disebut sebagai B. Masalah penggunaan kata bisa kurang formal dibandingkan dapat dalam konteks pemberitaan. C. Efektif dapat disebut sebagai. Kalimat 4. A. Tidak efektif selalu memberikan dukungan sepenuhnya. B. Masalahnya penggunaan kata sepenuhnya kurang hemat. Bisa dihilangkan tanpa mengubah makna inti dukungan. C. Efektif selalu memberi dukungan. Kalimat 5. A. Tidak efektif. Terdapat tokoh-tokoh wanita seperti pahlawan. B. Masalahnya penggunaan bentuk jamak tidak efektif. Seperti tokoh-tokoh bisa diganti tokoh jika konteksnya adalah menyebut contoh. C. Efektif terdapat tokoh wanita seperti pahlawan. Selanjutnya ke kalimat efektif dan tidak efektif majalah online. Kalimat 1, tidak efektif. Peringatan tersebut tidak hanya menjadi pengingat, tapi juga sarana edukasi masyarakat tentang pentingnya tindakan preventif dalam menjaga kesehatan jangka panjang. Adapun masalahnya, kalimat tersebut terlalu panjang dan ada pengulangan yang tidak perlu. Kalimat efektifnya, peringatan ini juga berfungsi sebagai edukasi tentang pentingnya pencegahan untuk kesehatan jangka panjang. Kalimat kedua, kalimat tidak efektifnya
Tak perlu bingung bagaimana cara merayakan hari kesehatan tersebut. Membagikan poster ke media sosial tentang hari kesehatan saja sudah sangat membantu. Adapun masalahnya, kalimat ini terlalu panjang dan bisa disederhanakan. Kalimat efektifnya merayakan hari kesehatan bisa dimulai dengan membagikan poster di media sosial. Lalu selanjutnya ada Kalimat kalimat Lalu selanjutnya ada kalimat efektif dan tidak efektif dari majalah online. Kalimat 3, yang pertama itu ada yang tidak efektif. Bunyinya seperti bulan yang lain, bulan Agustus bukan hanya dikenal sebagai bulan kemerdekaan di Indonesia, tetapi juga merupakan momen penting dalam dunia kesehatan. Masalahnya itu kalimat terlalu panjang dan kurang fokus. Kalimat efektifnya itu seperti Agustus selain dikenal sebagai bulan kemerdekaan juga penting dalam dunia kesehatan. Lalu selanjutnya itu ada kalimat 4. Kalimat tidak efektifnya itu berdasarkan kalender yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan, ada 4 hari yang diperingati. Masalahnya itu bisa lebih diringkas tanpa menyebutkan sumber yang sudah jelas. Kalimat efektifnya itu ada 4 hari kesehatan yang diperingati pada bulan Agustus. Terus kalimat yang kelima yang tidak efektifnya itu ada agar kesadaran akan kesehatan meningkat, kesehatan merupakan hak dasar setiap manusia yang penting untuk dijaga dan dipromosikan secara global. Nah, masalahnya itu terdapat pengulangan kata dan frasa yang tidak perlu. Lalu kalimat efektifnya itu ada kesehatan adalah hak dasar yang harus dijaga dan dipromosikan di seluruh dunia. Kalimat efektif dan tidak efektif. Kalimat efektif dan tidak efektif dari televisi. Kalimat 1, berita pagi. Yang tidak efektif yaitu pada pagi hari ini kami semua dari tim berita akan menyampaikan berita-berita terkini yang terbaru. Masalahnya, terkini dan terbaru bermakna sama. Yang C, kalimat efektifnya. Pagi ini kami dari tim berita akan menyampaikan berita terkini. Kalimat kedua, acara musik. Yang pertama yaitu kalimat tidak efektifnya. Para penonton semuanya di rumah jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan penampilan keren berikutnya. Masalahnya, kata para semuanya tetap harus berlebihan. Tetap terus berlebihan. Yang C, yaitu perbaikannya kalimat efektif. Penonton di rumah jangan lupa saksikan penampilan keren berikutnya. Kalimat Lalu efektif selanjutnya ada kalimat efektif dan tidak efektif dari televisi. Kalimat 3, talk show, itu berbunyi, di kesempatan kali ini kita semua bersama-sama akan mengobrol bareng dengan bintang tamu yang sangat luar biasa sekali. Lalu masalahnya itu ada redundansi pada semua bersama-sama sangat luar biasa sekali. Kalimat efektifnya itu, kali ini kita akan ngobrol dengan bintang tamu yang luar biasa. Nah, kalimat keempat, berita cuaca. Kalimat tidak efektifnya itu berbunyi, berikut ini adalah ramalan cuaca yang akan terjadi di wilayah Indonesia bagian barat. Masalahnya itu, cuaca yang akan terjadi tidak logis. Kalimat efektifnya itu berbunyi, berikut perakiraan cuaca untuk wilayah Indonesia bagian barat. Lalu kalimat 5, iklan produk. Kalimat tidak efektifnya itu berbunyi, sabun ini mampu membersihkan kotoran yang kotor pada tubuh kita. Masalahnya itu, frasa kotoran yang kotor tidak logis dan mubazir. Lalu selanjutnya itu kalimat efektifnya itu berbunyi, sabun ini mampu membersihkan badan yang kotor. Ya, dari grafik data media di sini kita mengambil yaitu ada ejaan, tanda baca, huruf kapital, subjek tidak jelas, tidak hemat atau efektif, tidak parah
pembalelan, penulisan paragraf, ide pengontrol, koherensi, kalimat pendukung. Ini berikut ada persentasenya, yaitu kalimat tidak hemat atau efektif. Ini kita mengambil sangat banyak, 44%. Terus subjek 7%, huruf kapital ada 7%, tanda baca 6%, ejaan ada kurang lebih 5%, kalimat pendukung itu ada 8%, tanda baca ada 6%, terus ada koherensi yaitu 5%, ide paragraf 4%, penulisan paragraf ada 5%, yang terakhir tidak paralelan itu ada 6%. Ya, berikut ada kesalahan penulisan ejaan, yaitu kata ejaan ada 12, tanda baca ada 10, terus kapital, kesalahan huruf kapital ada 10, kesalahan penulisan huruf kapital. Ini kita rinciin lagi, subjek tidak jelas itu ada 11, tidak hemat atau efektif itu ada 68, sangat ini paling banyak. Terus kesalahan penulisan paragraf itu kita bagi lagi jadi 3, ide pengontrol itu ada 5, koherensi ada 8, kalimat pendukung ada 7. Berikut grafik data dari kelompok kami. Selanjutnya ada kesimpulan. Kalimat efektif merupakan kalimat yang dapat menyampaikan gagasan, pikiran, atau perasaan secara tepat, jelas, dan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Kalimat efektif memiliki beberapa ciri utama, antara lain kesatuan gagasan, kepaduan, struktur, kehematan kata, ketepatan makna, serta penggunaan bahasa yang logis dan sesuai kaidah ejaan bahasa Indonesia, atau bisa disebut dengan EBI. Penggunaan kalimat efektif juga mencerminkan kemampuan berpikir logis, teratur, dan sistematis. Oleh karena itu, setiap penulisan atau pembicara perlu melatih diri untuk membedakan dan memperbaiki kalimat yang tidak efektif agar pesan yang disampaikan menjadi lebih jelas, padat, dan bermakna bagi pembaca maupun pendengar. Ya baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.